down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita memasuki bab 8, yaitu kita akan membahas tentang VLAN Trunking Protocol. Nah, di materi bab 8 ini kita memiliki 3 materi. Nah, jadi langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep VTP. Nah, teman-teman perhatikan pada gambar ini. Di sini terdapat 9 switch dan pada masing-masing switch kita membutuhkan 209, yang mana itu akan sangat membutuhkan waktu yang banyak untuk mengkonfigurasi hal tersebut. Nah, maka kita perlu VTP agar proses konfigurasi lebih cepat. Nah, VTP sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama ada server, yang kedua klien, dan yang terakhir adalah transparan. Namun, yang sering digunakan adalah server dan juga klien. Nah, misal pada switch ini kita konfigurasi sebagai server dan yang lainnya adalah klien. Jadi nantinya kita akan konfigurasi 200 VLAN hanya di switch server. Maka nanti yang terkonfigurasi secara klien akan mengikuti switch server tersebut, yang mana itu akan mempersingkat waktu daripada kita mengkonfigurasi satu demi satu switch tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang konfigurasi VTP. Nah, jadi teman-teman, di sini saya telah menambahkan 5 switch yang saling terhubung menggunakan kabel otomatis. Nah, pada masing-masing switch juga sudah tertera jenis VTP yang akan kita gunakan nantinya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kelima switch ini sudah saya konfigurasi trunk. Kemudian di sini kita bisa buka VTP switch servernya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan VTP mode server. Nah, kemudian kita ketikkan lagi VTP domain. Misal di sini saya shifa.com ya teman-teman. Kemudian kita berikan password VTP password 123. Kemudian kita akan konfigurasi VTP klien di switch 2 teman-teman. Di sini kita ketikkan VTP mode klien, kemudian VTP domain shifa.com, lalu masukkan passwordnya VTP password 123. Selanjutnya kita konfigurasikan di switch 3. Di sini tulis VTP mode klien juga teman-teman. Kemudian VTP domain shifa.com. Nah, ini kita harus samakan dengan VTP servernya teman-teman. Kemudian tambahkan password VTP password 123. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi VTP transparan di switch 4. Di sini ketikkan VTP mode transparan. Lalu kita ketikkan VTP domain shifa.com. Lalu VTP password 123. Nah, dan yang terakhir pada switch 5 VTP mode server, kemudian VTP domain shifa.com. Lalu berikan password juga VTP password 123.
Nah, jika sudah selesai, kita lakukan pengujian, yaitu dengan membuat VLAN 2 dan VLAN 3. Kita coba buat pada switch 1 terlebih dahulu. Nah, di switch 1 kita buat VLAN 2, ketikkan VLAN 2. Nah, di sini untuk VLAN 2 kita berikan nama A dan VLAN 3 menggunakan nama B. Di sini tulis name A, kemudian exit, masukkan VLAN 3, berikan nama B, name B, kemudian exit. Kemudian kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3. Kemudian kita bisa cek pada klien di switch 2. Di sini kita cek do show VLAN brief. Nah, maka di sini juga sudah terdapat VLAN 2 dan VLAN 3 ya teman-teman. Maka nantinya untuk switch 3 dan 5 sudah ada kedua VLAN tersebut. Nah, namun untuk switch 4 karena dia VTP mode transparan, maka dia tidak mengikuti server maupun klien. Artinya switch 4 tidak akan secara otomatis mendapatkan informasi tentang VLAN 2 dan 3 yang ada di switch LAN. Dengan begitu, switch 4 harus dikonfigurasi secara manual jika ingin menggunakan VLAN 2 dan 3. Nah, di sini kita bisa cek pada switch 4, kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, perhatikan teman-teman, maka di sini tampilannya masih default teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu problem dan solving revision number. Nah, teman-teman perhatikan di sini saya telah menambahkan satu switch lagi. Nah, anggap saja 5 switch ini berada di gedung A, kemudian kita akan menambahkan switch ini ke dalam gedung A. Namun, switch ini merupakan bekas dari gedung B. Nah, contoh di sini saya akan mengkonfigurasikan switch ini menjadi VTP server. Di sini kita n, kemudian quantity, kemudian di sini kita tuliskan VTP mode server, kemudian VTP domain shiva.com, lalu tambahkan password. Nah, jika sudah, kita konfigurasikan lagi dengan membuat VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita do show VLAN brief. Kemudian kita cek pada do show VTP status. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada configuration revision di sini terdapat angka 9, yang mana kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali. Sedangkan jika kita cek pada switch 1, di sini kita ketikkan do show VTP status. Nah, maka di sini untuk configuration revisionnya
lebih kecil ya teman-teman dibandingkan dengan switch bekas. Maka nantinya ini akan berpengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Nah, kita coba untuk menyambungkan kedua switch ini antara switch 5 dan 6 menggunakan kabel otomatis. Kita coba sambungkan ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan terang pada masing-masing switch. Nah, jadi apa pengaruhnya? Nah, seperti yang kita tahu bahwa switch 6 kita konfigurasikan VLAN hingga 10. Sedangkan switch-switch yang ada di gedung A hanya dikonfigurasikan VLAN 2 dan 3. Nah, dengan VLAN jumlah configuration revision yang lebih besar dan perannya sebagai VTP server, switch 6 dapat mempengaruhi dan menyamakan konfigurasi VLAN di switch-switch lain di gedung A. Nah, kita cek pada switch 5. Dengan perintah do show VLAN brief, maka dapat diperhatikan VLAN yang terkonfigurasi ada 9 ya teman-teman. Artinya ia mengikuti konfigurasi di switch 6, yang mana itu sangat berbahaya karena konfigurasi kita bisa berubah dan terhapus. Namun di sini kita memiliki solusinya. Nah, pertama-tama kita bisa hapus terlebih dahulu kabelnya. Nah, di sini kita hapus ya teman-teman. Kemudian pada switch 6 kita akan tambahkan VLAN-nya lagi sebagai pembeda. VLAN 11, 15, 13, 14, 15. Kemudian kita exit. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk konfigurasi revisionnya. Pastikan switch 6 lebih besar ya teman-teman. Do show VTP status. Nah, di sini untuk konfigurasi revisionnya di sini adalah 14. Kemudian kita ke switch 1. Kita coba do show VTP status. Nah, di sini konfigurasi revisionnya adalah 9. Maka di sini kita akan menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A. Dengan cara kita ubah revision number pada switch 6 menjadi 0. Caranya kita bisa ubah switch 6 menjadi mode transparan. Di sini kita ketikkan VTP mode transparan. Kemudian VTP domain, lalu passwordnya. Kemudian kita cek dengan do show VTP status. Nah, maka di sini sudah 0 ya teman-teman. Selanjutnya, agar ia bisa mengikuti konfigurasi di gedung A, kita ubah menjadi server. VTP mode server. Kemudian domain. Lalu passwordnya. Kemudian kita cek VLAN-nya dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini pada switch 6 memiliki VLAN hingga 15. Kemudian cek VLAN di gedung A. Kita buka switch 5.
Kita coba do show VLAN brief. Nah, perhatikan pada gedung A hanya terdapat 10 VLAN. Nah, di sini kita bisa coba sambungkan dengan kabel otomatis. Kemudian kita konfigurasikan terang pada pada kedua switchnya. Kemudian kita coba cek VLAN lagi di switch 6, do show VLAN diff. Nah, maka di sini VLAN-nya hanya tersedia hingga 10 saja, teman-teman. Kita coba cek do show VTV status. Nah, maka configuration revision-nya sudah ikut menjadi 9. Nah, jadi sekian video penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.